bener-bener kayak aku. Dan itu ada mama aku kayak lagi di ruang tengahnya deket situ. Aku berusaha untuk teriak dan manggil gitu, maaf susah banget untuk kayak bangun gitu karena tapi aku langsung feeling aku dari pohon pisang gitu, aku langsung kayak gitu. Langsung berpikiran kayak gitu, mungkin benar kayaknya. Tasya, kalau dilihat dari gambar. saat lagi diilustrasikan juga oleh Ervan gitu ya. Tasya, tapi sebenarnya gini, kalau tadi di awal ketika kamu menerangkan kan sebenarnya Keira ini bisa dikatakan seorang yang tidak memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap keberadaan makhluk astral. Tapi bagaimanapun juga, kalau dari ceritanya, Keira ini berapa kali mengalami mimpi ataupun juga interaksi, komunikasi dengan makhluk-makhluk ketika dia berada di tengah-tengah antara bangun dan tidur. Frekuensinya berada di situ dan seperti kita ketahui memang itu adalah frekuensi paling mudah. Tapi tidak semua orang juga semudah itu. Tapi kayaknya seperti Keira sering ya? Iya, jadi maksud aku nggak sensitif itu bukan yang bisa denger atau lihat, tapi di saat-saat tertentu tuh kalau lagi lemah ya, ibaratnya kalau lagi di antara tidur atau capek, sakit, itu mudah tuh untuk sosok-sosok ini mau ngasih pesan, mau ngasih cerita, itu sering banget terjadi di Keira. Iya betul. Jadi secara tidak langsung sebenarnya memang kalau melihat dalam kondisi begini keberadaan mereka memang Keira mungkin tidak mudah untuk tidak peka. Tapi ketika dia berada dalam kondisi lemah, kondisi sakit, kondisi mau tidur ataupun juga mungkin tamu bulanan kalau untuk perempuan biasanya juga akhirnya membuat dia menjadi lebih peka terhadap keberadaan makhluk itu. Frekuensinya turun kan, jadi setara sama mereka. Nah, dan kemudian juga mungkin sekaligus juga menanggapi banyak orang yang bertanya kan seperti kita ketahui makhluk tak kasat mata itu biasanya katanya tidak bisa menyeberangi pulau. Apakah benar atau gimana seperti itu? Nah, masalahnya ini yang tadi kalau dari gambar ya, dari foto itu memang itu sosok yang ada di negara itu, di foto itu. Jadi bukan bawaan dari Indonesia ke dibawa ke sana gitu. Tapi maaf mau tanya, kalau yang nenek-nenek itu sosok yang ngikut atau emang ada di sana? Iya, kalau nenek-nenek itu memang yang ngikut, yang jaga. Yang jaga. Kalau yang jaga kemarin baru ada yang bilang juga kayak gitu soalnya. Kayak bukan kemarin sih, kayak sering ada yang mungkin ada yang bisa lihat juga tuh kayak sosok nenek-nenek yang menjagain. Baik. Evan. Ya, ini adalah sosok yang saya tangkap dari ceritanya Keira, sosok perempuan dengan rambut panjang dan kukunya sepertinya lumayan panjang juga, dan dia punya energi yang lumayan negatif. Oh, ini yang proses syuting tadi ya, ketika lagi di lokasi syuting. Nah, efek terhadap manusia pada umumnya ketika berinteraksi dengan sosok-sosok negatif, entah itu mungkin kita bukan seorang yang peka, mungkin juga teman misteri di rumah adalah bukan orang yang peka, tapi entah kenapa kerap kali merasakan seperti itu. Efeknya terhadap kita apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu efeknya terhadap mereka. Jadi mereka tuh udah, kalau kita udah berhari-hari di tempat itu, mereka tuh secara tidak langsung sebenarnya nargetin, ini orang penakut atau enggak. Ketika dia udah lihat ada momen-momen tertentu dia penakut, dia muncul di situ, itu jadi makanan buat mereka. Makin kuat gitu. Mereka mengkonsumsi rasa takut kita. Baik. Dan kalau misalkan dari luar negeri lain mungkin pengalaman, apalagi kamu sering solo traveling? Ya. Ada lagi di gitu. Balik lagi hotel lagi. Baik, apalagi dengan nuansa kunonya Victoria dari kunonya dari itu sendiri. Bagaimana? Jadi waktu itu lagi liburan sama keluarga, kebetulan sama mama juga di situ, nggak sendiri. Masuk ke kamar hotel, balik lagi hotel lagi. Baik, apalagi dengan nuansa kunonya Victoria dari kunonya itu sendiri. Bagaimana? Jadi waktu itu lagi liburan sama keluarga, kebetulan sama mama juga di situ, nggak sendiri. Masuk ke kamar hotel. Biasanya kalau kamar hotel itu twin bed itu size-nya sama. Ya. Size-nya tuh kayak single bed gitu kan. Single bed 2, ya. Nah ini enggak, satu yang single, satu double. Dengan santainya aku masuk, aku mau tidur di yang besar, langsung plek gitu. Padahal aku berdua sama mama pada saat itu kan. Udahlah, ketiduran lah aku di kasur yang besar itu. Mamaku kayaknya lagi kayak bersihin muka atau apa gitu. Terus aku tidur, tiba-tiba aku ngelihat sosok mama dengan baju yang berbeda, duduk, mandangin aku. Ngedeketin, tapi aku tahu mama aku lagi di kamar mandi yang asli. Jadi aku kayak lilir lagi gitu, kayak antara aku lagi sadar nggak sadar.
Dan aku berusaha memanggil mamaku yang asli, ini siapa gitu. Yeah. Ini siapa, dan ngedeketin gitu. Itu ketindihan lagi ketindihan. Aku tuh sesensitif itu sih kalau di mimpi. Gitu. Sampai akhirnya aku bisa bangun dan aku langsung kayak, oke mah, kita nggak apa-apa tidur satu kasur aja, itu yang satu kosongin aja karena bener-bener hawanya nggak enak banget gitu. Oke. Dan kalau dilihat dari ceritanya mereka tuh nggak ada yang pernah mau bisa sentuh, paling mendekat hilang, mendekat. Tapi kecuali yang pas syuting itu, dia nyekek aku sih. Iya. Kerasa soalnya. Oke. Bener pakai kuku, bener banget. Iya. Cukup menarik ya sebenarnya ya ketika seseorang yang memang mempunyai hobi traveling dan kemudian berkunjung ke negara-negara lain dan kemudian bertemu atau berinteraksi dengan sosok yang ada di negara tersebut, gitu. Dan memang sekedar bertanya sebenarnya sosok dari energi yang ada di luar negeri dengan yang di Indonesia tentunya akan berbeda kan? Berbeda, jelas berbeda. Dari bentuk juga udah berbeda. Terus biasanya cara menyampaikan pesannya juga berbeda gitu. Kalau di sini mungkin lebih agresif karena dipikir paling takut. Kalau di sana mungkin agak lebih pelan-pelan. Cuman kalau dia ngerasa oh nggak nyambung nih frekuensinya, pergi pasti. Oke, baik. Ervan, yang digambarkan? Ya. Sebenarnya untuk sosok mungkin hampir sama dengan yang ada di Indonesia ya. Mungkin karena berbeda kultur. Jadi mungkin kalau kebanyakan di sini orang hantu-hantu kuntilanak berambut hitam, di sana berambut pirang. Ya. Dan jangan salah sangka kalau di sana tuh tidak ada hantu. Ya. Karena dimanapun tempat tuh pasti berada. Ya. Ada hantunya, dan justru untuk luar negeri kebanyakan mereka lebih kental dengan hal-hal yang berkaitan dengan sihir. Saya sebenarnya agak sedikit penasaran dengan pengalaman-pengalaman kalau lokasi syuting ketika masa kecil Kak, apalagi dengan bisa dikatakan ibu kamu itu adalah seorang yang instingnya cukup kuat, intuisinya cukup kuat. Bagaimanapun juga kan artinya sebenarnya masih ada garis keturunan yang cukup kuat gitu kan. Meskipun memang secara tidak langsung kamu bisa dikategorikan orang yang memang tidak sensitif gitu kan keberadaannya, hanya berada di mimpi. Kita berbicara kita ke luar negeri, kemudian kita berada di hotel gitu kan ya. Sosok di luar negeri itu sebenarnya seperti apa? Ada yang agresif, jadi kan itu tadi Ervan bener bilangnya di sana tuh lebih banyak ke sihir, sekte. Nah itu sebenarnya mereka jauh lebih kuat dibanding kita. Kalau hantu-hantunya kita ini paling nakutin karena bentuknya serem. Nah kalau di sana tuh lebih menyeramkannya ketika bentuknya sama aja kayak kita, paling pucat, tapi dia bisa melakukan hal yang di luar nalar gitu, tiba-tiba jatuh apa yang berat-berat gitu. Mereka bisa menyentuh fisik kita? Bisa. Dengan energi yang besar itu, iya. Baik. Dengan energi yang besar sebenarnya secara tidak langsung mereka bisa melukai fisik kita. Kalau kita izinkan. Kita izinkannya itu kan kadang-kadang ya itu tadi kalau dalam keadaan tidur kan kita gimana kita mau kontrolnya gitu. Oke. Tasya, mungkin saya pengen minta kepada Tasya untuk boleh nggak kita coba untuk menerawang Kera lebih lanjut. Tadi kita sudah mencoba menerawang dari sosok Kera gitu ya. Apakah memang ada energi mungkin? Oke, sambil menunggu Tasya sedang menerawang Kera, kita akan bahas dulu sosok yang tadi menggerakkan patung tersebut. Dan saya sebenarnya melihat ada sosok yang anak kecil tadi, dia lagi main-main sih tadi. Oke. Dan pas Tasya ke tempat itu, dia langsung sembunyi. Oke. Ya karena memang kita ketahui tadi di awal pun Tasya mengatakan bahwa ya namanya anak kecil baik itu dalam sosok energi maupun juga sosok manusia, mereka tetap memiliki keinginan untuk bermain. Iya. Sebenarnya salah satu bentuk kayak tanda bahwa aku mau main seperti itu. Iya, makanya gerakannya juga nggak begitu besar kan? Iya, pergerakan minim, ada pergerakan tapi seperti pemain aja. Iya. Bagaimana Tasya? Jadi kan kalau ini singing bowl ini ke cakra sebenarnya, yang dilihat cakranya. Nah tadi kalau didengerin suaranya lebih besar memang di kepalanya Kera. Jadi memang dia tuh intuisinya kuat di kepalanya ini gitu. Jadi sebenarnya logika dan intuisinya nyambung kok, nggak balance ya. Jadi seimbang. Makanya lebih banyak komunikasi lewat mimpi atau perasaan gitu. Jadi bukan yang lihat kasat mata gini, enggak. Oke. Gitu sih.
Dan akhirnya memang itu yang terjadi di tengah-tengah keseringan interaksi antara Keira dengan makhluk tak kasat mata adalah ketika berada di area mimpi sebenarnya ya. Baik. Tapi sebelum lanjut ya, aku ngelihat Keira nih yang datang ke dia itu biasanya antara baik banget atau jahat banget. Jadi Keira ini punya kepribadian yang legowo aja gitu, terima aja. Jadi emang dia ya di balik kekerasan kepalanya ya. Ya, jadi polos gitu. Kenapa yang baik ini mau datang biasanya kasih pesan tuh lewat mimpi, ada yang mau dikasih pesan. Atau kalau yang jahat banget, ya dia emang karena dia merasa polos banget nih, bisa nih gue takutin buat makannya gue gitu. Soalnya pernah juga sih ada yang maksudnya kayak yang mungkin dia nempel di aku juga, pernah juga ada yang mungkin ada yang bisa lihat dan bilang kayak gitu pernah, tapi kayak ya datang dan pergi katanya gitu. Baru aja kemarin aku baru pulang dari Ambon sih sebenarnya, aku baru pulang dari Ambon. Di situ aku datang ke salah satu, aku lupa ya namanya, pokoknya tempat wisata yang kayak goa-goa gitu ya. Terus setelah itu aku ternyata ada di tim kita yang bisa membantu membersihkan, dan indigo juga mungkin kita sebutnya ya.